untuk mengetahui bahwa apakah keadaan kita sekarang ini termasuk dalam keadaan yang ditempatkan oleh Allah, dalam keadaan pekerjaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah apa yang kita kerjakan pada saat ini tidak sesuai atau tidak mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, min alamati iqamatil haqqi laka bisyai'i iqamatuhu iyyaka bihi ma'a husulin nataij. Artinya, di antara tanda menempatkannya Allah bagi engkau pada sesuatu ialah menempatkannya Allah kepada engkau pada sesuatu itu serta hasilnya faidah-faidah duniawiyah dan ukhrawiyah. Ini hikmah adalah untuk mengetahui bahwa apakah keadaan kita sekarang ini termasuk dalam keadaan yang ditempatkan oleh Allah, dalam keadaan pekerjaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah apa yang kita kerjakan pada saat ini tidak sesuai atau tidak mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tandanya, ada alamatnya. Apakah pekerjaan kita sekarang ini diridai oleh Allah atau tidak diridai oleh Allah. Idza aqamaka Allah Ta'ala bi syai'in la yastaqbihuhu syar'u kat-tijarah awis sina'ah awis zira'ah wa hasala laka bihil fawaidud dunyawiyyatu wal ukhrawiyyah kal kafafil ma'isah was salamati fid din wal ihsan ila khalqillah fahadza alamatu ridallahi laka fihi fala yanbaghi lakal intiqalu anhu ilal akhar hatta yatawallallahu ikhrajaka anhu wa alamatu dzalik bi an tafuta lakal fawaidul mazkurah. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan engkau pada sesuatu pekerjaan, contohnya yang tidak dianggap jahat pekerjaan itu oleh agama. Contohnya kat-tijarah, seperti perdagangan. Nah, perdagangan itu adalah contoh pekerjaan yang tidak dianggap jahat oleh agama. Awis sina'ah, atau pertukangan. Awis zira'ah, atau pertanian. Dan hasil bagi engkau dengan sesuatu pekerjaan tadi faidah-faidah dunia dan akhirat. Maksudnya faidah-faidah itu adalah kal kafafil ma'isah, seperti berkecukupan dalam kehidupan. Wassalamati fid din, selamat pada agama. Dan berbuat baik kepada makhluk Allah. Maka ini adalah tanda ridhanya Allah bagi engkau pada sesuatu itu, pekerjaan tadi. Perdagangan contohnya. Apabila kita
dalam menjalankan perdagangan itu membuahkan hasil cukup untuk kehidupan. Selamat pada agama. Nah, arti selamat pada agama ini kita bisa menjalankan hukum-hukum Allah, tidak terganggu dengan perdagangan itu. Nah, sembahyang kita kada terganggu, menuntut ilmu kita kada terganggu, mengamalkan wirid-wirid bacaan-bacaan kada terganggu. Nah, itu selamat pada agama. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah bisa dijauhi. Dan lagi bisa berbuat baik kepada orang, bisa membantu kepada orang lain, bisa menolong baik dengan tenaga atau pikiran atau keuangan kepada orang lain. Nah, maka ini semua adalah tanda bahwa kita berdagang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diridhai oleh Allah. Hasil cukup, agama kita selamat. Nah, agama selamat. Berbuat baik ke orang lain bisa. Ini tanda bahwa kita berdagang itu direstui oleh Allah. Direstui Allah. Nah, demikian pula orang bertani, orang menjadi tukang. Dengan itu dia cukup kehidupannya. Agamanya selamat. Arti agama selamat itu bisa menjalankan perintah-perintah Allah, bisa menjauhi yang dilarang oleh Allah, bisa berbuat baik kepada orang lain. Nah, maka pertukangan atau pertanian yang kita kerjakan itu artinya disetujui, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah itu diridhai oleh Allah, fala yambaghi lakal intiqalu anhu ilal akhar, maka tidaklah boleh, tidaklah patut bagi engkau berpindah dari pekerjaan tadi kepada pekerjaan lain. Nah, jangan berpindah lagi. Kalau misalnya hendak mencari yang lebih lagi, nah kada usah. Ini sudah bagus. Berdagang ini ada hasilnya. Menuntut ilmu kada terganggu, sembahyang berjamaah sudah kada terganggu, wirid-wirid dia terlaksana, malam-malam bisa baca Quran, nah, membantu orang lain bisa. Nah, ini sudah bagus. Jangan berpikir hendak pindah ke usaha lain atau menambah cabang usaha lain. Jangan berpikir itu. Ini kita sudah berada dalam satu pekerjaan yang diridhai Allah. Sudah diridhai Allah. Orang jadi petani, selama dia menjadi petani, cukup membiayai kehidupan rumah tangganya, agamanya selamat, berbuat baik ke orang lain bisa, itu sudah usaha taninya diridhai oleh Allah. Dia ini sudah disetujui oleh Allah menjadi petani. Jangan berpindah profesi lagi. Nak jadi pedagang, kada usah lagi. Itu sudah bagus. Sudah bagus. Fala yang bagi lakal intiqalu anhu, tidaklah patut bagi engkau pindah dari yang demikian tadi kepada yang lain. Hatta yatawallallah ikhrajaka anhu, sehingga Allah yang mengurusi akan mengeluarkan engkau daripada pekerjaan itu. Kecuali Allah yang memindah. Kecuali Allah sendiri yang langsung mengurusi perpindahan kita dari pekerjaan yang sudah ada.
Ayo dia pindah profesi, nang jadi petani pindah ke pedagang, nang orang pedagang pindah ke petani. Ayo. Tapi Allah yang memindahnya. Jangan berkehendak seorang memindah kalau usaha tadi sudah sedemikian rupa tadi. Wa alamatu dzalik, apa tandanya Allah memindah kita? Nah, apa tandanya bahwa ini petunjuk dari Allah agar kita pindah dari yang ada? Bi antafuta lakal fawaid al-mazkurah, dengan bahwa keluputan bagi engkau faidah-faidah yang disebutkan tadi. Nah, dulunya berdagang nih bagus, cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Dengan berdagang ini dulu bisa melaksanakan apa yang diperintah Allah, bisa melaksanakan yang dihimbau, dianjurkan oleh Allah, bisa menjauhi yang dilarang Allah, bisa berbuat baik kepada orang lain. Tapi sekarang berubah, situasi ini berubah, baik dunianya atau akhiratnya. Dulu dengan berdagang ini cukup kehidupan rumah tangga, sekarang sudah kali cukup lagi. Nah, sekarang sudah kali cukup. Dulu untung sebulan misalnya dapat sekian, sekarang sudah rendah. Nah, kada sampai target lagi, sehingga kesulitan mencukupi kehidupan rumah tangganya. Nah, ini artinya isyarat dari Allah agar kita pindah ke profesi lain daripada perdagangan itu. Cari usaha lain. Ini sudah ada petunjuk dari Allah, kita pindah. Kenapa? Ini buktinya kada cukup lagi. Dulu cukup membiayai rumah tangga, sekarang sudah kada cukup. Nah, itu artinya. Atau keluputan selamat pada agama. Dulu waktu berdagang masih bisa melaksanakan perintah-perintah agama. Dulu sembahyang bisa tepat waktu, sembahyang bisa berjamaah, yang haram bisa dihindari. Sekarang sudah kada bisa lagi. Berdagang sudah kada macam itu. Kalau kada berdusta bisa kada payu. Ini artinya ada tanda-tanda bahwa Allah menyuruh kita sudah tinggalkan perdagangan, cari pekerjaan lain. Dulunya berdagang bisa aja sembahyang berjamaah, bisa menuntut ilmu kada tertinggal. Tapi sekarang berdagang selalu payu, sudah kepayuan. Sembahyang berjamaah kada kau lagi, zuhur tak ke asar, asar tak ke rumah sembahyang. Menuntut ilmu sudah jauh. Walaupun sudah kepayuan, keramian, tapi agama kada selamat. Nah, ini isyarat dari Allah, sudah tinggalkan perdagangan itu. Tinggalkan. Nah, ini namanya Allah yang mengeluarkan. Bukan kita yang berkehendak, tapi Allah yang mengeluarkan kita, yang menyuruh pindah kita dari usaha itu. Karena ini sudah, agama kita sudah kada selamat lagi nih. Agama sudah kada selamat lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita ukur, kita nilai, kita renungi usaha kita ini apakah demikian halnya. Itu artinya. Apakah dengan usaha ini selama ini kita cukup kehidupan rumah tangga? Cukup. Agama selamatkah? Sembahyang kayak apa? Nuntut ilmu kayak apa? Menjauhi yang haram-haramnya kawa? Berarti bagus. Bersedekah bisa ada lebihannya. Nah, ini berarti sudah dagang kita ini dagang yang diridai oleh Allah. Dagang yang diridai oleh Allah. Karena dagang yang diridai Allah itu artinya adalah ibadah. Ibadah. Turun ke pasar, turun beribadah. Kada turun mencari duit lagi. Karena dagangnya dagang yang diridai oleh Allah. Wa idza uqimta fi syai'in yastaqbihuhu syar'u. Dan apabila engkau ditempatkan pada sesuatu, baik itu pekerjaan atau lainnya, yang dianggap jahat oleh syara. Nah, kita ini punya
provisi pekerjaan yang kada sesuai dengan syarak. Artinya syarak kada setuju lawan itu. Baik kada setujunya itu berupa haram atau makruh. Makruh itu kada disetujui oleh syarak. Makruh termasuk yang tidak disetujui oleh syarak. Contohnya apa? Kasual, seperti minta-minta. Orang ini profesi pengemis. Dengan pengemis itu dia cukup menghidupi rumah tangganya. Dan dia selamat agamanya. Sembahyangnya berjamaah tiap waktu. Nuntut ilmunya rajin. Wiridnya semuaan biris. Bersedekahnya ke lain bisa. Dengan hasil minta-minta tadi. Nah, ini artinya ditempatkan Allah pada sesuatu yang tidak disenangi. Karena profesi minta-minta itu termasuk profesi yang tidak disukai oleh agama. Rasulullah SAW bersabda, "Mayazalur rajul yas'alu hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Senantiasa seseorang itu minta-minta sehingga dia datang pada hari kiamat, di wajahnya tidak ada lagi segumpal daging jua pun. Tinggal tulang artinya. Hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan wajah tinggal tulang. Ini orang yang menjadikan minta-minta sebagai profesinya. Banyak orang minta-minta, sugih. Sugih. Minta-minta di Masjidil Haram, minta-minta di Masjid Nabawi, minta di mana kumpulan-kumpulan orang banyak. Di kubur-kubur keramat, minta-minta. Rumahnya saling baikan tingkat 2. Ini profesinya minta-minta. Orangnya ahli ibadah. Ahli ibadah, tapi pekerjaannya ini minta-minta, pekerjaan yang tidak disukai oleh agama. Wal amali lil umara'il zalamah. Contohnya lagi pekerjaan yang tidak disukai oleh agama itu adalah menjadi pegawai dari pemerintahan yang zalim. Menjadi pegawai dari pemerintahan yang zalim. Ini pemerintah ini zalim, pemerintah yang tidak adil, pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya. Ini jadi pegawainya, Itu pekerjaan yang tidak disenangi syarak. Walaupun gajinya tinggi, keluarganya cukup dihidupinya, dinafkahinya, dan dia dengan jadi pegawai itu bisa melaksanakan apa yang diperintah agama, sembahyang, puasa, menuntut ilmu. Dia bisa membaca wirid malamnya, bisa bersedekah. Tapi dia ditempatkan di suatu pekerjaan yang tidak disenangi oleh syara, yaitu menjadi pembantu pegawai dari pemerintahan yang zalim. Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu umara," selagi akan ada umarah, pejabat-pejabat. Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu, dan Nabi selagi akan ada pejabat-pejabat, man dakhala alaihim fa'anahum ala zulmihim wa saddaqahum bikizbihim falastu minni walastu falaisa minni walastu min. Selagi akan ada pejabat-pejabat, barang siapa yang masuk atas mereka, dia bantu kezalimannya, dia benarkan kebohongannya, maka dia bukanlah termasuk umatku dan aku pun berlepas daripadanya. Jadi pegawai dari pemerintahan yang zalim. Walaupun ini kada zalim, ini melaksanakan tugas sesuai, tapi yang dibantunya ini pemerintahan yang zalim. Dicontohkan umpamanya, ini tugasnya ma'atari nasi ke penjara. Contohnya, tugasnya bisukan mengantar nasi ke penjara, segera memberi makannya orang-orang tahanan. Karena siang hari mengantar nasi ke sana. Ini beres saja tugasnya. Cuma ini
petugas pegawai dari suatu penguasa yang zalim. Ini namanya a'wanul zalamah, pembantu-pembantu orang zalim. Nah, ini pejabat, ini pemerintahan yang zalim. Dia ada punya listrik umpamanya. Dia jadi pegawai listrik. Tukang hidupi mesin, tukang mati sampai jamnya. Walaupun dia biris melaksanakan tugasnya, tapi dia bertugas di bawah pemerintahan yang zalim. Nah, ini satu pekerjaan yang tidak dianggap baik oleh agama kita. Tidak dianggap baik oleh ulama kita. Wal hirafid dani'ah, dan contohnya lagi pekerjaan-pekerjaan yang hina. Pekerjaan yang hina. Dicontohkan pekerjaan-pekerjaan hina ini seperti apa? Contoh seperti tukang sungu. Tukang sungu itu pekerjaan hina. Walaupun dia hasilnya banyak jadi tukang sungu nih. Hukum-hukum agama bisa dia laksanakan. Nuntut ilmu, sembahyang berjamaah, wiridnya, Qur'annya, semuaan dia laksanakan. Tapi pekerjaannya ini tukang sungu. Ini pekerjaan hina. Bisa menyungu itu bagus. Kita ini bisa menyungu itu bagus. Tapi kalau jadi tukang sungu, nah ini yang jadi masalah. Jadi profesi. Lain non bisa menyungu, non tukang sungu lain. Lain. Apalagi pekerjaan yang hina dalam agama. Tukang sembelih, penyembelihan. Bisa menyembelih itu bagus, tapi kalau dijadikan profesi penyembelihan, nah ini yang dianggap jahat oleh agama. Tukang sungu, tukang sembelih, kenapa ini dianggap pada bagus? Satu, dia selalu bergelimang dengan najis, tuh kan? Najis gawiannya tuh, darah yang dijapainya. Tukang sembelih itu penyembelihan ini kini suatu saat dia akan diangkat dalam hatinya sifat kasih sayang. Timbul juga orang yang pemurunan kini jadinya. Ini mahir menyembelih. Sapi, kambing sembelihnya itu tukang sembelih. Nah, kalau orang demikian pekerjaannya setiap harinya, ini orang ini akan dihilangkan sifat kasih sayang dalam hatinya. Nah, bukan melarang menyembelih, kada bagus, bisa menyembelih ayam bagus, bisa menyembelih sapi itu bagus, tapi yang dicela agama itu jadi tukang sembelih. Nah, walaupun ini membuat kaya, walaupun ini rajin beribadah, agamanya selamat, wirid-wiridnya jalan, tapi pekerjaannya pekerjaan itu. Sayyidina Ali berpesan kepada putra beliau Al-Imamul Hasan, akrim nafsaka an kulli dani'ah wa insaqatka ilar ragaib. Muliakan diri engkau dari tiap-tiap pekerjaan yang hina, sekalipun itu bisa mengantarkan engkau kepada kebaikan-kebaikan. Nah, sembahyang berjamaahnya bagus, amaliyahnya bagus, bersedekahnya bisa, duitnya banyak karena gawiannya tukang itu misalnya. Nah, di sini Ali, akrim nafsaka, muliakan diri engkau daripada yang demikian. Nah, cari gawian lain artinya. Nah, kalau demikian halnya, kita ditempatkan pada sesuatu pekerjaan yang dijahatkan oleh agama, seperti minta-minta contohnya, seperti bekerja pegawai dari pemerintahan yang zalim, atau kita pekerjaan-pekerjaan yang hina, atau yang seumpamanya itu, fa'alaika bil khuruj minhu wal intiqal ilal akhar alladhi yastahsinuhu syar'u wa yahsulu laka bihil fawaid. Nah, maka atas engkau keluar dari pekerjaan itu, keluar, pindah kepada pekerjaan lain yang dianggap bagus oleh agama dan menghasilkan keuntungan-keuntungan tersebut. Pindah, jangan jadi itu lagi artinya. Tinggalkan profesi itu.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Makanya apa mun ku tinggalkan pekerjaan ini, kayak apa kina? Mana boleh duit? Allah sudah menyatakan dalam Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Biar Tuhan siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini kan anjuran agama nih, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan tadi. Dia laksanakan. Dia tergolong orang yang takwa kepada Allah. Ya ja'allahu makhraja, akan Allah jadikan baginya jalan keluar. Ada kira jalan keluar. Asal ada kemauan yang sungguh, dia akan tinggalkan pekerjaan itu untuk cari pekerjaan yang baik. Pasti ada didapatnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rezeki yang tidak disangka-sangka, diduga-duga. Makanya Mbak Ampih, ini orang misalnya jadi pegawai ya, dari pemerintahan yang zalim. Mbak Ampih kayak apa? Sekolah lawas sudah jadi pegawai ini. Berapa duit nang keluar? Mbak Ampih kayak apa Mbak Ampih? Siapa lagi menggaji? Nah, kalaunya takwa aja kepada Allah, dia tinggalkan jabatan ini karena di bawah orang yang zalim, orang yang menyengsarakan rakyatnya, tinggalkan pekerjaan ini, Allah pasti kada akan membiarkan orang ini. Nah, siapa yang memperhatikan Allah, Allah akan lebih memperhatikan dia. Lebih. Kalau kita memperhatikan Allah, Allah akan lebih memperhatikan kita. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Mun Ampih jadi kayak ini, kayak apa lagi mau ngurus anak buah. Ini justru ragu-ragu dalam iman kepada Allah. Ragu-ragu dalam keimanan kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa kadzalik, seperti demikian pula, iza uqimta fi syai'in la yastaqbihu syar'u wa la yahsulu laka bihil fawaid. Demikian pula halnya bila mana engkau ditempatkan pada sesuatu yang tidak dijahatkan oleh syara, pedagang, petani, contohnya tadi tukang. Tapi bekerja itu tidak hasil baginya faidah. Nah, berdagang tuh bagus, tapi kada kau berdagang bila kada berdusta tadi. Nah, kada payu. Yang asli dipadahakan palsu. Terpaling. Nang nomor nang asli padahakan nomor 2. Nang asli, nang palsu. Kada kau lagi membedakan asal payu, asal laris. Nah, ini barang nang kada asli. Ada asli barangnya. Padahal kan ini nomor 2 aja. Artinya ada lagi nomor 3 atau nomor 4. Padahal nang ada sebuting itu aja nang kada asli. Sebuting itu aja nang kada asli. Cuma supaya orang ini nukar, supaya orang ini jadi, nah diulah kata-kata macam-macam. Kadang itu kada payu. Atau dagangan ini sudah kadang mencukupi lagi hasilnya kehidupan rumah tangga kita. Nah, itu disuruh juga kita berpindah tadi. Wa kadzalika idza uqimta fi syai'in la yastaqbihu syar'u wa la yahsulu wa lam yahsul laka bihil fawaid. Usahanya sudah bagus tapi kadang mencukupi. Kadang mencukupi. Nah, cari usaha lain nang supaya mencukupi dan dibaguskan oleh syara. Usahanya bagus, tapi kadang kau menjalankan hukum Allah. Tadusta tadi maka pindah sudah keluar dari usaha itu. Cari usaha nang supaya kada berdusta, banyak saja usaha-usaha lain. Nang kada menipu orang, nang kada membunguli orang, banyak saja usaha-usaha yang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini mesti dilakukan oleh orang-orang yang salikin, oleh orang-orang yang ingin menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi orang salik tapi kadang melaksanakan hal-hal seperti ini, maka salik kita itu akan jalan di tempat. Nah, kada ada kemajuan artinya. 1.000 ke 10.000 ke sehari zikir, kada ada kemajuan. Kenapa? Karena ada hal penting yang kita kadang melaksanakannya.
Nah, jadi bagi orang salikin, orang yang hendak barak lawan Tuhan, hendak dekat lawan Tuhan, hendak matinya nyaman. Nah, jadi laksanakan ini. Laksanakan ini artinya. Artinya pelajari, ketahui bahwa usaha kita ini sekarang apakah sudah di jalan yang diridai Allah, tandanya ini tadi, dan apakah usaha ini sudah kada diridai lagi oleh Allah, dan tandanya yang demikian tadi.